Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Okay. La'alakum fi ri'ayatillah daiman. Okay. Good morning. Okay. How are you today? Apa kabar teman-teman dan anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi di channel kesayangan kita bersama, yaitu channel pembelajaran daring, channel The Scientist. Okay. Pembelajaran agama dan sains insyaallah. Okay. Mereview kembali anak-anakku ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas mengenai bab 1 ya, yaitu tentang peperangan perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq ya. Kita sudah tuntas mempelajari itu. Nah, antara bab 1 dengan bab 2 ini memiliki keterkaitan. Ya. Memiliki keterkaitan. Nah, pada pelajaran 2 atau bab 2 ini kita akan membahas sebab-sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy ya. Serta apa pengaruhnya bagi kaum muslimin atas perjanjian tersebut. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai sikap keperwiraan Rasulullah dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Pada pelajaran ini anak-anakku, kita akan membahas sebab-sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah antara Nabi Muhammad SAW dengan kafir Quraisy. Oke. Pengaruhnya apa saja yang terhadap perkembangan Islam dan hikmahnya, apa saja hikmahnya yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Nah, setelah mempelajari bab ini ya, diharapkan kalian dapat mengetahui dan menunjukkan nilai-nilai positif dan peristiwa Fathu Mekah. Nah, simak baik-baik penjelasan dari tadi ya. Pada tahun ke-6 Hijriah anak Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau akan menunaikan ibadah haji. Nah, ini historinya. Dan umrah ke Baitullah di Makkah. Oke. Rasulullah itu dalam hatinya sangat kangen sekali. Kan cerita ini sudah berada di Madinah, meninggalkan Makkah karena ya, hijrah ya. Hijrah dalam keadaan dengan saat atau genting lah, terpaksa, boleh dibilang terpaksa ya, untuk menyelamatkan kaum muslimin yang masih minoritas saja. Pergi ke Madinah bersama kaum muhajirin dan bersahabat dengan kaum ansor. Rasulullah rindu ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Tentu saja hal tersebut disambut sukacita oleh kaum muslimin, terutama kaum muhajirin. Mereka sangat bergembira dan menyatakan keinginannya untuk ikut bersama Rasulullah. Namun dalam perjalanan, ternyata kaum kafir Quraisy berniat untuk menghadang kaum muslim. Lagi-lagi kaum kafir Quraisy itu mengganggu. Oleh karena itu beliau mengalihkan perjalanannya melalui Hudaybiyah. Okay. Nah, tahukah kamu anak-anakku, siapakah sahabat Nabi Muhammad yang ditahan oleh kaum kafir Quraisy sebagai jaminan? Okay. Ada ya, masuk pamannya sendiri ya. Anak dari paman ya. Utsman itu ditahan. Disebut apakah sumpah setia yang diadakan oleh kaum muslimin? Kemudian siapakah utusan dari kaum kafir Quraisy dalam perjanjian damai tersebut? Siapakah tokoh terkemuka dari kaum kafir Quraisy yang telah masuk Islam dalam peristiwa tersebut? Okay. Ini peta konsep yang harus kalian pelajari ini ya. Ya, pertama peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fathu Mekah. Kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah, pengaruh perjanjian Hudaybiyah terhadap perkembangan Islam, dan hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Oke, kita bahas bagian pertama.
A. Peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya perang. Kaum muslimin bersumpah setia kepada Rasulullah di bawah pohon, ya, pohon Ridwan namanya. Mereka menyatakan kesetiaannya kepada Allah dan Rasulnya dan akan membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Kaum muslimin bertekad akan memerangi kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan atau perang mati syahid di perang. Sumpah setia tersebut dikenal dengan nama Bai'atul Ridwan. Mendengar sumpah setia kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy sangat ketakutan sehingga mereka melepaskan Utsman bin Affan. Dalam gambar tersebut tertera kaum muslimin bersumpah setia di bawah naungan pohon kepada Allah dan Rasulnya untuk membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Histori panjangnya anak-anakku. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi. Berangkatlah Rasulullah dan kaum muslimin menuju Mekah. Jumlah jamaah yang ikut bersama beliau tidak kurang dari 1.400 orang, ya, termasuk istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Sementara itu, untuk mengurus umat di Madinah, beliau serahkan kepada Ummu. Untuk menjelaskan maksud kedatangan kaum muslimin ke Mekah, Rasulullah mengutus Utsman. Utsman, ini tadi jawabannya ya. Sahabat Nabi, termasuk anak dari paman beliau, diutus dan ditahan, ya. Utsman ke Mekah. Utsman pun berangkat menemui pemuka Quraisy, diantaranya menemui Abu Sufyan. Kepada Abu Sufyan, Utsman menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah hanya untuk beribadah. Akan tetapi orang Quraisy tidak memperdulikannya. Bahkan Utsman ditahan oleh mereka sebagai jaminan. Sementara itu telah tersiar berita bahwa ini hoax, ya. Disiarkan kabar hoax kalau Utsman itu dibunuh, ya. Dibunuh oleh kafir Quraisy. Oleh karena itu Rasulullah dan kaum muslimin bertekad hendak menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Kaum muslimin bersumpah setia kepada Rasulullah dan dibaiat di bawah pohon apa tadi? Pohon Bai'atul Ridwan. Mereka menyatakan akan berperang, ya, melawan kaum kafir Quraisy sampai titik darah penghabisan, sampai selesai dan berani mati syahid. Nah, mendengar sumpah setia tersebut, ya, ke orang-orang kafir itu ketakutan. Kemudian mereka itu mengutus Suhail bin Amr. Ini Suhail utusannya kaum kafir Quraisy. Suhail bin Amr ini adalah orang yang pandai bersyiar, pandai berbicara, pandai berpidato di depan umum. Makanya ia ditunjuk untuk menemui Rasulullah di Hudaybiyah untuk mengadakan perjanjian. Ini asal-asal, ya. Jadi runtutannya paham, ya. Pertama, Rasulullah ingin rindu dengan Mekah, ingin menunaikan ibadah haji, ya, bersama 1.400 orang. Oke. Jalan ini menuju ke Mekah. Nah, kemudian di situ dihadang, ya, dia melewat belok cari arah lain, yaitu melalui Hudaybiyah. Nah, untuk menghindari peperangan maksud Rasulullah mengutus anak pamannya yaitu Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksudnya kepada kafir Quraisy, yaitu dalam ini pemukanya Abu Sufyan, bahwa tujuannya hanya untuk ibadah haji, ya, ibadah haji. Namun karena memang keras kepalanya kaum kafir Quraisy saat itu, ya, yang terjadi malah Utsman ditahan dan kemudian disebarlah berita hoaks, berita bohong bahwa Utsman itu telah terbunuh. Nah, kabar hoaks ini nyampe kepada Rasulullah. Nah, kaum muslimin juga geram, ya, tidak terima dengan kejadian tersebut, padahal hoaks, tapi sudah termakan hoaks, ya.
Nah, mereka melakukan perjanjian, siap membela Rasulullah, ya, siap membela Rasulullah, membela agama Islam. Dengan jumlah yang banyak ini, terdengar kembali oleh telinga kaum kafir Quraisy, ya. Mereka ketakutan, keteteran. Sikap timbal baliknya, giliran kaum kafir Quraisy yang mengirim utusan untuk menjelaskan, ya, menyampaikan bahwa Utsman bin Affan itu masih hidup dan sekaligus mengadakan perjanjian damai. Seperti itu histori apa runtutnya, ya. Nah, setelah dijelaskan apa ada pertemuan antara Suhail bin Amr dengan Rasulullah, lahirlah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Ya. Nah, perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah karena terjadi di jalur Hudaybiyah. Oke. Dan B, kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah, ya. Setelah Rasulullah dan Suhail ini, Suhail siapa tadi? Suhail yang mewakili kaum kafir Quraisy dalam membuat perjanjian tersebut. Oke. Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi perjanjian tersebut dan untuk ditandatangani oleh kedua pihak. Ada beberapa tulisan yang ditolak oleh utusan kaum Quraisy. Penolakan itu karena mereka tidak mau mengakui istilah-istilah Islam yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Contohnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal perjanjian. Mereka meminta agar tulisan diubah menjadi Bismika Allahumma. Oke. Dan nama Muhammad itu diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Oke, Muhammad Rasulullah itu mereka minta diganti jadi Muhammad bin Abdullah. Biasa-biasa saja. Mintanya menjadi biasa. Saya ulangi, ada dua teks yang tidak diterima oleh kaum kafir Quraisy, itu penulisan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Mereka meminta agar diganti menjadi Bismika Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang seperti yang kita ucapkan hari-hari. Nah, kaum kafir Quraisy itu meminta Bismika Allahumma, oke, dengan namamu ya Tuhan kami atau ya Tuhan, itu saja. Ya, dia Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Mereka memintanya agar diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu anak dari Abdullah. Oke. Satu, memang mereka tidak mau mengakui adanya Allah dan Rasul Muhammad itu utusan Allah. Nah, akhirnya pun ya perjanjian tersebut ditandatangani. Oke, strategi ya, strategi. Disambi perjanjian tersebut ini sahabat Umar ini nguping ya, nguping. Jadi ada titik geram dalam hatinya yang membuat beliau tidak terima. Tapi itu karena Allah yang mempunyai rencana. Oke. Kaum muslimin menerima segala keinginan kaum kafir Quraisy. Perjanjian itu ditandatangani oleh Suhail bin Amr dari pihak kafir Quraisy dan Nabi Muhammad dari kaum muslimin. Perjanjian itu dikenal dengan sebutan perjanjian Hudaybiyah karena diadakan di Hudaybiyah. Adapun perjanjian Hudaybiyah tersebut yaitu satu, ya, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak saling menyerang dalam kurun waktu 10 tahun. Ingat, kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak saling menyerang dalam kurun waktu 10 tahun. Nomor 2, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan haji dan umrah tahun ini kecuali tahun berikutnya. Jadi selang-seling ya, kan itu mau berangkat ceritanya sudah di Hudaybiyah, sudah mau menuju Mekah. Tapi dengan perjanjian ini ya balik lagi, ditunda dulu setahun kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji
atau berumrah tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Ya, requestnya kaum kafir Quraisy agak picik memang. Dan nomor 3, kaum Quraisy yang datang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad harus dikembalikan. Ya, karena ada beberapa anak-anak pemuda Quraisy itu sebenarnya sudah masuk Islam, cuman masih tertahan di Mekah dan ingin sekali bergabung dengan Rasulullah yang berada di Madinah. Namun sebaliknya, ya, kalau ada kaum muslimin yang berada di Madinah jalan-jalan ke Mekah atau pergi ke Mekah tidak dikembalikan, curangkan ya. Itu memang taktiknya kafir Quraisy. Tapi Rasulullah punya rahasia tersendiri dan menerima. Oke. Di sini sahabat yang tidak menerima itu Umar, ya. Umar tidak menerima perjanjian tersebut. Tapi Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Dan terjawab oleh beberapa tahun kemudian. Nah, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau Quraisy. Jadi diberi kebiasaan. Kalau ada misalkan kabilah Arab, mau Arab yang berada di Madinah, yaitu kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum yang dalam perjalanan menuju Mekah, ya bebas mau bersekutu dengan siapa. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Jadi nomor 4 ini menjadi titik terang ya dari perjanjian tersebut. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti dijelaskan. Nah, dari segi hemat ya dipikir-pikir ya, memang nampaknya perjanjian Hudaybiyah itu sangat menguntungkan kaum kafir Quraisy dan merugikan umat Islam. Ya, kalau dipikir-pikir. Akan tetapi Rasulullah adalah seorang yang ahli pikir yang hebat. Mulanya para sahabat sangat cemas ya dengan isi perjanjian tersebut. Yang saya maksudkan ini Umar. Namun Rasulullah mempunyai pemikiran lain sehingga beliau menyetujui dan menerima. Beliau mengetahui adanya keuntungan dari perjanjian tersebut. Rasulullah dan Allah yang tahu, Allah dan Rasulullah yang tahu ya. Cuma dari beberapa poin tersebut nampaknya sangat merugikan kaum muslimin ya. Hanya poin satu saja, bebas berdakwah selama 10 tahun. Nah, beberapa hal yang menguntungkan umat Islam dari perjanjian tersebut ya Rasulullah bebas berdakwah selama 10 tahun, bebas menyiarkan Islam dan menyampaikannya ke seluruh tanah Arab tanpa gangguan dan rintangan. Keuntungan berikutnya yaitu kaum kafir Quraisy berarti telah mengakui adanya agama Islam secara tidak langsung. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya kesempatan pada umat Islam untuk menunaikan umrah dan haji meskipun tahun berikutnya tidak pada saat Hudaybiyah tersebut ya, disuruh balik lagi ya tahun berikutnya.